Liverpool yang di 3 pertandingan awal Premier League ini sama sekali belum meraih kemenangan dan diperparah ketika kalah 2-1 melawan MU di Old Trafford. Sudah menyerang susah, bertahan pun kacau. Dilihat dari kondisi tengah, depan, dan belakang, mereka yang komposisi pemainnya compang-camping karena kurang lebih 11 pemain inti mereka cedera. Sebut saja pemain inti seperti Diogo Jota, Kelleher, Curtis Jones, Calvin Ramsay, Ibrahima Konate, Kostas Tsimikas, hingga Oxlade-Chamberlain. Yang terbaru ada Joel Matip, Thiago Alcantara, dan Roberto Firmino. Dan selain itu Darwin Núñez yang absen 3 laga karena kartu merah. Kabar baik, Firmino sudah bergabung ketika melawan Man United. Krisis di mana-mana sudah pasti berimbas ke performa tim. Yang paling disorot saat ini adalah lini pertahanan mereka. Penampilan bek andalan mereka Virgil van Dijk yang dianggap menjadi sorotan dan bertanggung jawab atas lahirnya gol United. Bahkan ia juga dianggap berandil atas terciptanya gol musuh di 2 pekan pertama Liga Inggris. Di pekan pertama, Van Dijk melakukan pelanggaran yang berujung penalti bagi Fulham yang sukses dieksekusi Mitrovic pada laga perdana. Dan kemudian di match kedua dia coba mengawal Wilfried Zaha sebelum terjadi gol Crystal Palace ke gawang Liverpool. Ya, setelah gol Sancho ke gawang Liverpool, James Milner bereaksi kepada Van Dijk yang tidak melakukan pressing dan hanya berdiri terpaku. Berbagai kritik dari para legenda pundit sepak bola, salah satunya legenda MU Roy Keane. Keane menganggap jika Anda menganalisis Van Dijk, dia bermain ceroboh sepanjang musim. Dia harusnya bergerak dari posisinya, dia tidak menggerakkan kakinya, dan hanya berdiri terpaku. Richard Richards pun menganggap itu adalah sebuah usaha bertahan yang aneh. Selain itu, legenda Liverpool sendiri, Jimmy Carragher, menganalisis permainan Van Dijk dengan sang legenda dengan tegas menyebut bek asal Belanda itu pemalas. Van Dijk sebagai seorang bek tengah, dia tidak diragukan lagi memiliki kemampuan 10/10 untuk banyak hal. Tapi satu-satunya hal yang saya sering pertanyakan adalah dia seperti malas untuk menjatuhkan dirinya ke tanah. Kapan Anda melihat dia mau jatuh untuk menghalau bola? Saya tahu Anda tidak pernah melihat dia di tanah dan merupakan kekuatan bagi seorang bek. Jika seorang bek selalu menjatuhkan diri ke tanah, itu bukan pertanda bagus. Tapi ketika Anda adalah bek jempolan, Anda harus menjatuhkan diri untuk menghadang bola. Pada situasi gol Sancho, dia benar-benar hanya berdiri diam, yang mungkin membuat Milner marah. Situasinya mungkin berbeda jika dia mampu menjatuhkan dirinya ke tanah. Carragher juga menilai Van Dijk kurang agresif sebagai seorang bek, dan dia juga melihat ke belakang bagaimana penampilan pemain berusia 31 tahun tersebut di final Liga Champions musim lalu melawan Real Madrid. Yang memiliki postur yang besar, tapi cara dia berdiri ketika menghalau bola terkadang seperti pemain yang kecil. Di final Liga Champions kemarin, saya ingat dia hanya menyodorkan kakinya saat Valverde mendang. Dia perlu lebih agresif lagi. Dia harus mau menjatuhkan dirinya ke tanah. Dia tidak hanya bisa berdiri diam di sana. Van Dijk memang berduet dengan Joe Gomez dan Nathaniel Phillips yang bukan tandem utamanya, karena 2 tandem utamanya Matip dan Konate mengalami cedera. Namun 2 fullback andalan mereka Alexander Arnold dan Robertson pun bermain kurang maksimal. Selain pertahanan, lini tengah dan lini depan juga dinilai kurang maksimal karena cedera pemain-pemain seperti Thiago Alcantara, Curtis Jones, dan Alex Oxlade-Chamberlain serta Naby Keita. Dan lini depan Diogo Jota mengalami cedera. Darwin Núñez juga yang masih menjalani hukuman sanksi 3 laga. Namun, di sini kompetisi terus berjalan. Liverpool tidak kompetitif, maka akan sangat berpengaruh pada posisi mereka di klasemen. Perubahan apapun harus segera dilakukan.